Tema yang saya pilih lebih dekat dengan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sehingga saya dengan senang hati berbagi 1-2 pokok pikiran. Webinar kita ini akan kita buat dalam 3 tema. Dan tema pertama ini sangat bersifat informatif. Artinya hanya hal-hal yang praktis yang saya akan kemukakan. Nanti pada season kedua, ketiga kita akan lihat bagaimana doktrin teologi dan spiritualitasnya yang sangat mempengaruhi gereja dan kehidupan umat sampai sekarang. Dan gereja pun mengangkat beliau menjadi pujangga, doktor, pujangga gereja. Baik, pokok-pokok yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, pertama itu Teresita, suara gereja pada akhir abad 19, itu. Lalu pokok yang kedua kita melihat sedikit bagaimana Santa Teresa sebagai penulis. Dan yang terakhir kita lihat Teresita menemukan jalan ke surga dalam Karmel tak berkasut. Mari kita lihat pokok pertama, Teresita mercusuar dalam gereja abad ke-19. Kita lihat poin pertama, mengapa disebut mercusuar? Ini menarik sebenarnya. Bagaimana kita melihat latar belakang situasi Eropa dan situasi kehidupan beragama dan teologi yang berkembang pada saat itu, untuk kita bisa mengerti mengapa Santa Teresa itu sangat diterima oleh gereja sampai sekarang, dan bahkan dengan ajaran dan pengalamannya itu dia diangkat menjadi pujangga gereja. Eropa dalam konteks sosial. Eropa pada akhir abad 16, tahun 1789 itu ada revolusi Prancis. Mengapa revolusi ini muncul? Revolusi ini muncul karena banyak intelektual mulai berkiprah menentang kebijaksanaan dari kerajaan dan juga dari gereja. Sehingga kaum intelektual ini coba memberikan satu gerak tersendiri yang nanti kemudian dikenal dengan nama illustration. Ya, ini kaum intelektual, mereka coba dengan tulisan-tulisan dan pendapat mereka menggugah masyarakat pada saat itu untuk melihat diri sebagai pusat segala-galanya, dengan akal budi mereka sebagai pusat segala-galanya. Sehingga ketika tulisan mereka, pengaruh, pendapat, dan opini mereka menyebar, muncullah apa yang dinamakan dengan gerakan kaum buruh. Gerakan kaum buruh. Dan gerakan kaum buruh mulai tersebar di seluruh Eropa untuk memperbaiki relasi antara buruh dan pengusaha dan penguasa. Ada 3 konteks ini yang digerakkan oleh kaum buruh supaya nasib mereka, hak-hak mereka sebagai manusia itu diperhatikan. Nah, oleh karena pergerakan kaum intelektual ini juga masuk ke dalam konteks demokrasi. Karena pada saat itu raja dan kerajaan itu menguasai benar-benar bahkan kehidupan pribadi masyarakat, maka demokrasi, kaum intelektual mulai meniup proses demokrasi. Bagaimana hak-hak pribadi masyarakat itu ada di dalam dirinya, bukan ada di dalam kerajaan dan raja. Ini situasi yang berkembang pada saat itu. Muncul begitu banyak intelektual, artinya pemikir-pemikir yang hebat, untuk menggugah cara berpikir, mengganti cara berpikir masyarakat terhadap dirinya, ya, pribadi manusia, terhadap kekuasaan yaitu gereja dan kerajaan, dan juga bagaimana cara mengekspresikan hak-hak asasi sebagai pribadi. Ini situasi yang sangat umum saya jelaskan. Baik. Yang kedua, kita lihat bagaimana kehidupan beragama pada masa itu. Karena adanya gerakan ilustrasi dari kaum intelektual, ya, yang mengedepankan akal budi sebagai pijakan paling utama untuk mengerti diri, mengerti relasinya dengan orang lain, dan mengerti bagaimana hidup berdemokrasi dan beragama, maka muncul dalam masyarakat satu istilah opium del pueblo, artinya itu racun masyarakat. Ya,
Jadi ada penolakan yang berdasarkan pemikiran bahwa iman dan ajaran sangat bertentangan dengan aspirasi dan hak-hak asasi sebagai manusia dan sebagai pribadi yang bebas. Karena melihat gereja entah sebagai institusi atau sebagai yang memberikan ajaran tentang agama Katolik itu benar-benar dianggap sudah melanggar hak-hak asasi manusia. Nah, ini muncul persekusi ya, artinya tekanan-tekanan yang dialamatkan bukan hanya kepada kerajaan dan masyarakat secara umum, tapi terlebih terhadap gereja, karena institusi gereja dan ajarannya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, dalam realitas masyarakat pada saat itu. Tetapi apa yang dibuat gereja? Gereja tidak menentang secara frontal apa yang dihasilkan oleh kaum intelektual. Tetapi gereja justru kembali ke dalam diri dengan satu program khusus, yaitu pembaharuan diri. Pembaharuan diri ini mulai muncul di seminari-seminari dan novisiat-novisiat untuk mendidik, ya, memasukkan ajaran gereja yang baik dan benar, sehingga membangkitkan satu sentimen positif dari masyarakat terhadap gereja. Karena gereja membaharui dari dalam dirinya sendiri. Nah, gerakan merestorasi ini juga merambat, membangkitkan semangat umat untuk melihat dan membantu gereja. Sehingga banyak muncul kongregasi-kongregasi aktif. Ya, kita tahu sebelum dalam sejarah gereja, sebelumnya itu banyak sekali kongregasi wanita yang kontemplatif. Yang aktif itu muncul baru akhir abad ke-18 karena ini. Banyak sekali misionaris-misionaris, kongregasi-kongregasi baru yang konsentrasi pelayanannya adalah rumah sakit dan pendidikan kaum muda. Sehingga banyak sekali pastor-pastor, suster-suster, bruder, frater yang menjadi misionaris, entah ke Afrika atau ke Amerika Latin. Ya, itu gerakan sebenarnya itu datang dari situasi persekusi yang dialami oleh kehidupan beragama di Eropa. Dalam situasi seperti ini, Santa Teresa juga tahu. Dia tahu bahwa gereja dan ajarannya itu banyak sekali mengalami kesulitan. Tetapi Santa Teresa tidak secara frontal, karena dia sebagai anak kecil, dia tidak tahu, dia mengetahui situasi itu, tetapi bagaimana dia mau menghadapi itu. Itu situasi yang kedua, persekusi, tekanan terhadap agama dan ajaran teristimewa gereja Katolik. Yang ketiga, situasi teologis gereja akhir abad ke-19. Berkembang pada saat itu dan dipengaruhi oleh kaum intelektual, muncullah apa yang dinamakan Jansenisme. Jansenisme ini adalah seorang promotor, seorang uskup di Belanda yang hidup tahun 1585 sampai 1538 yang menggagas aliran ini. Dan aliran ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan menggereja pada saat itu, bahkan sisa-sisanya masih terlihat sampai sekarang. Dia didukung oleh banyak intelektual, termasuk Blaise Pascal mereka. Mereka memiliki interpretasi yang keras dan pesimistis, ya sangat pesimistis akan iman Katolik dan Allah yang diimani orang Katolik. Inti ajaran ini adalah bahwa soal transendensi Allah, Allah yang jauh tak terjangkau karena kekudusannya, dan di satu sisi karena keberdosaan, kerapuhan dan dosa asal manusia itu yang membuat jarak antara manusia dengan Allah tidak bisa terjangkau. Tentang Allah, tentang kehancuran kodrat manusia karena dosa. Jadi dosa asal dan hukuman kekal Allah adalah tema-tema yang sangat berpengaruh luas dalam lingkungan umat. Ajaran mereka kemudian dilarang oleh Vatikan, tetapi sudah tersebar dan banyak umat yang coba melihat itu dan mengalami itu sebagai sesuatu yang diajarkan oleh gereja. Nah, atmosfer teologis ini bertumbuh dalam situasi di mana Santa Teresa hidup. Jansenisme itu membuat Santa Teresa juga mengalami banyak skrupul, ya, banyak kesulitan. Situasi gereja yang dihidupi dan dialami bukan sebuah gereja yang gembira. Gereja yang gembira karena diselamatkan dan dikasihi oleh Allah, tapi sebaliknya seakan gereja itu diselimuti oleh kesedihan, kecemasan, ketakutan, kegelapan
dan segala macam perasaan negatif karena ketakutan akan hukuman api neraka. Karena Allah yang ditampilkan oleh Jansenisme adalah Allah Hakim. Allah Hakim memang berdasarkan kitab suci juga semua itu ada. Nah, dalam situasi seperti ini, Teresa coba menggagaskan satu pengalaman yang berbeda dari Jansenisme. Ia menemukan Allah yang jauh berbeda. Teresa menemukan Allah yang begitu dekat, begitu akrab, begitu lemah lembut, dan bisa didekati oleh siapa saja. Jadi dia mengkonfrontasi secara tidak langsung bahwa Allah Jansenisme adalah Allah Hakim, sedangkan Teresa adalah Allah Rahim. Ya? Nanti kemudian dia akan bercerita tentang kerahiman Allah dalam tulisan-tulisan nanti kita akan lihat kemudian. Jadi Santa Teresa sebenarnya secara tidak langsung mau menjawab situasi batin umat pada saat itu yang merasa terkungkung dan tertekan dengan konsep teologis dan ajaran Jansenisme. Gereja secara global, secara universal, secara institusi juga tidak sanggup menentang apa yang dikatakan oleh Jansenisme karena fondasi mereka juga sangat kuat. Sehingga Santa Teresa dalam salah satu puisinya dia menulis demikian. Saya butuh satu hati yang mengasihi sebagaimana adanya saya ini, kecil, rapuh. Saya butuh seorang Allah yang memandang saya dari diri saya sendiri, dari kekecilan dan kemiskinan kodrat diriku. Allah yang menjadi saudaraku dan juga yang bisa menderita. Itu dalam salah satu puisinya. Jadi Allah inilah yang dicari oleh Teresa dan dirindukan. Allah yang dekat, Allah yang tidak secara absolut transenden jauh dari manusia, melainkan Allah kasih yang karakteristiknya adalah yang merendahkan dirinya atau menurunkan dirinya dalam bahasa Santa Teresa sendiri, menurunkan dirinya sampai ke level manusia. Dan ini dia temukan dan dia alami. Jadi dia mempertentangkan Allah Hakim dan Allah Rahim. Jadi Santa Teresa seakan mau melawan ajaran Jansenisme dan memberikan ketenangan kepada umat, kepada gereja pada saat itu yang juga mengalami kesulitan untuk menemukan. Nah, dalam situasi seperti itu, umat seakan diperhadapkan antara dua aliran besar, Teresianisme atau Jansenisme, Allah Hakim atau Allah Rahim. Itu bertumbuh dalam masyarakat. Ini tiga latar belakang yang sangat mempengaruhi bagaimana ajaran Santa Teresa itu sangat kontekstual dan sangat injili. Itu poin pertama, atmosfer sosial religius Eropa pada akhir abad itu. Kita lihat beberapa kronologis dan beberapa momen penting dalam hidupnya. Ini ada banyak sekali, jadi saya hanya secara garis besar saja. Dan menarik kalau kita membaca perjalanan hidup Teresita ini dari rumah sampai ke Karmel, dan itu indah sekali. Seakan-akan dia itu memang sudah dari kecil sudah disiapkan Allah untuk menjadi guru, untuk menjadi pengajar dalam gereja dengan situasi yang sedang dialami gereja pada saat itu. Kita lihat di situ kronologis. Ya, kronologis ini menarik karena dia sendiri menulis di buku manuskripnya. Dia menulis seperti semacam lambang atau cap tertentu, dan di situ dia menulis tentang kehidupannya. Kapan dia lahir, pembaptisan, sampai dengan penyerahan dirinya kepada Allah. Ini sebenarnya gaya yang dia tiru dari para pria abad-abad itu yang kalau pulang perang mereka merasa menang, dan kisah kemenangan itu mereka buat dalam salah satu lambang tertentu seperti cap. Dan itu kebiasaan orang-orang yang menang. Dan Santa Teresa ketika dia menulis itu pikiran tentang kemenangan itu ada di dalam dirinya. Sehingga dia menulis secara singkat di dalam lambangnya itu, dia menulis kisah itu. Dengan satu keyakinan bahwa inilah kemenangan dia. Seperti para pria yang hebat pulang dari pertempuran memperlihatkan kehebatan mereka, dia juga. Padahal dia hanya menulis hal yang kecil saja tentang hidupnya itu, tapi dia memperlihatkan bahwa inilah kemenangan yang dialami oleh para pria itu, dan saya juga mengalami kemenangan. Kita lihat beberapa momen penting dalam hidupnya. Pertama di Alecon, ya, itu dia lahir di situ.
2 Januari 1873 dan dibaptiskan di sana. Tetapi kemudian ibunya mulai sakit-sakit, dan atas anjuran dari saudara ibunya yaitu Isidoro Guerin diminta untuk pindah ke Lisieux supaya keluarga dari sang ibu yang kebetulan berurusan dengan kesehatan bisa bekerja, bisa merawat. Baik, yang kedua di Lisieux. Lisieux mereka tinggal di salah satu rumah. Lisieux ini kota kecil dengan 18.600 jiwa saja. Dan Santa Teresa tinggal di sini selama 10 tahun. Mereka tinggal di salah satu rumah 2 lantai, dan rumah itu sampai sekarang masih terawat dengan baik, dengan seluruh perabotnya di dalam rumah itu masih tersimpan, yang namanya Les Bouchonnettes. Itu rumah sampai sekarang menjadi pusat ziarah orang-orang Katolik yang mencintai Teresa. Tetapi ada beberapa hal yang menarik ketika dia berada di rumah ini. Waktu itu dia genap 10 tahun, dokter mendeteksi bahwa dia ada mengalami gangguan kecemasan yang tinggi, ya, anxiety disorder. Dia mengalami itu, namun mereka tidak berani membuat diagnosa apakah benar demikian. Itu hanya kesimpulan sementara. Lalu Santa Teresa dia merasakan itu. Ya, ketika dia ke sekolah, ketika dia berhadapan dengan orang lain, ada ketidaktenangan di dalam dirinya. Lalu dia berdoa novena kepada Santa Maria dari Bunda Perawan Kemenangan, dan patung itu sampai sekarang masih ada di dalam kamarnya, dan diyakini pada tanggal 13 Mei Bunda Maria tersenyum kepadanya, dan dengan senyuman itu dia merasa dia sudah disembuhkan. Dan dia memang sembuh dengan itu. Per tahun 884 dia menerima komuni pertama, ya, dan komuni pertama itu disiapkan secara baik oleh bapaknya dengan retret, dengan persiapan bagaimana dia menerima. Karena dia merasa bahwa inilah dia menerima Yesus pertama kali. Nanti dia akan menulis satu puisi bahwa kecupan Allah yang pertama untuk dia. Nah, pada tahun 1886 tanggal 25 Desember itu juga terkenal dengan istilah dengan rahmat Natal. Kenapa disebut rahmat Natal? Karena ketika diberi hadiah dia katakan saya mau ambil semuanya itu. Di situ dia merasa ada satu pertobatan yang besar di dalam dirinya. Dia yang tadinya sangat peka, atau bahasa orang modern sekarang sangat baper, dia mulai bertobat dari egoismenya itu. Dan dia mulai menjadi lebih bebas dari keterikatan dengan dirinya sendiri. Dan itu untuk dia merupakan satu awal untuk melupakan diri sendiri dan bisa membahagiakan sesama. Bahkan itu umur 10 tahun ya, dia di rumah. Dan dia sudah mengalami itu dan merasakan itu, dan dia rindu supaya bisa melupakan dirinya sendiri. Sehingga dia menulis kemudian, dia katakan, saya mulai satu karir spiritual yang maha besar dari pengalaman Natal itu. Nanti kemudian dia akan menulis tentang itu. Jadi pengalaman itu, pertobatan itu dari orang yang sangat egoistis dan sangat peka dengan dirinya sendiri kepada orang yang melupakan diri sendiri dan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Menarik sekali. Kisah ini sangat menarik. Saya suka ini kisah. Pada bulan Juli tahun 887 ada 2 hal yang terjadi yang mempengaruhi bagi perjalanan spiritual Santa Teresa. Pertama, dia menemukan dalam satu lembaran kartu pos gambar Yesus tersalib. Gambar Yesus tersalib. Ia langsung putuskan pada saat itu untuk selalu berada di bawah kaki Yesus dan menerima tetesan darah Maha Mulia Yesus dari tangan Allah sendiri, dari tangan Yesus sendiri. Ia akan selalu membuat itu sebagai persembahan untuk pengampunan dan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Itu pertama. Dan itu menjadi satu pengalaman yang sangat kuat di dalam dirinya. Yang kedua, dia sangat tertarik dengan proses pertobatan dari Hendrik Franzini, seorang penjahat yang dihukum mati oleh negara pada saat itu, dan dia tidak mau bertobat. Hingga Santa Teresa coba berdoa, dan pada akhir sebelum dia dieksekusi, dia menerima salib, mencium salib sebagai tanda pertobatan. Dan Santa Teresa, ini dia sendiri buat ya. Dan dia yakin bahwa ini awal panggilan untuk dia, bagaimana korbannya itu
bisa untuk pertobatan orang-orang berdosa. Nah, setelah peristiwa ini, dia mulai mengajukan permintaan kepada bapaknya untuk masuk Karmel. Termasuk bapaknya itu pada hari Pentakosta ya. Bapaknya dengan sangat bijaksana berbicara. Tetapi dia juga mengungkapkan niatnya itu kepada pamannya Isidor. Tapi Isidor itu mentah-mentah menolak karena Santa Teresa masih dianggap terlalu kecil untuk mengambil sebuah keputusan yang besar. Nah, karena penolakan yang terang-terangan dari sang paman ini, Santa Teresa kembali jadi sakit. Dia kembali jadi sakit. Tetapi kerinduannya untuk bertempah, untuk masuk Karmel itu sangat kuat, sehingga dia coba berusaha untuk berkontak dengan para pemimpin gereja lokal. Tetap mereka tidak bisa mengambil keputusan. Nah, ketika mereka tahu bahwa bapaknya akan berziarah ke Roma, dia mulai mengumpulkan tenaga bagaimana supaya bisa berbicara langsung dengan Paus. Kenapa keluarga ini berkunjung ke Roma? Seperti tadi kita lihat di awal, ketika ada kaum intelektual itu mulai memprovokasi umat tentang beragamaan, muncul juga devosi ini. Devosi untuk mengunjungi tempat-tempat suci, ya, termasuk tempat suci Hati Kudus Yesus atau Bunda Maria di Lourdes, dan juga ke Roma teristimewa ini. Nah, dalam situasi ini sebenarnya kenapa mereka ke Roma dengan para peziarah yang lain? Nah, singkatnya bahwa di Roma dilarang untuk bicara dengan Paus, hanya salaman dan pergi. Tetapi Teresa pada saat itu berani katakan bahwa yang mulia, saya mau masuk Karmel dalam usia 15 tahun. Tapi Bapak Paus waktu itu juga tidak memberikan jawaban yang pasti bahwa silakan. Tapi Bapak Paus hanya katakan kalau Tuhan menghendaki. Dan jawaban seperti itu sudah membuat dia puas. Sehingga dia kembali dari Roma. Tidak lama kemudian datang surat dari uskup setempat menyetujui Teresita untuk masuk menjadi suster Karmel. Kita lihat sedikit di Karmel. Di Karmel dalam 5 tahun pertama dia begitu sulit untuk menyesuaikan diri dengan suasana biara. 5 tahun. Tapi meskipun ya dia katakan sungguh merasa terhina dengan hal-hal yang diperintahkan kepadanya, yang dibuatkan kepadanya, tetapi dia merasa tetap tenang. Sehingga pada tanggal 22 Mei tahun 88 dia mengucapkan kaulnya, dan itu satu peristiwa yang sangat menggembirakan. Baik, tanggal 8 September dia mengucapkan profesi pertama. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, Santa Teresa coba berusaha mewujud nyatakan spiritualitas ataukah panggilan hatinya untuk berdoa bagi orang-orang berdosa dan bagi para imam. Itu salah niat yang ada di dalam hatinya hanya untuk itu. Sehingga dia mulai berkontak dengan pastor-pastor yang misionaris di Cina, ya. Pastor Roland, Pastor Beling, untuk menjadi saudara rohani. Dan pada situasi seperti itu juga, saudari-saudarinya itu yang sudah menjadi suster minta dia untuk mulai menulis kisah-kisah, ya. Jadi pada awal Juni, daripada tanggal 30 September jam 7.20, Santa Teresa menghembuskan nafas untuk selama-lamanya. Kita lihat poin berikut. Ini Santa Teresa sebagai penulis. Ya. Ini gambar religi Santa Teresa yang selalu keliling dunia sampai sekarang. Selalu keliling dunia dan diterima di mana-mana dengan luar biasa. Baik. Santa Teresa memang tidak berniat sedikit pun untuk menulis. Tetapi meskipun di sekolah dan dalam pendidikan dia di luar, dia dibiasakan untuk menulis, dan juga di biara para suster itu ada kebiasaan untuk menulis drama-drama singkat untuk dipentaskan. Dan dia merasa tertarik dengan itu. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana dia menulis rekreasi-rekreasi kudus. Sebenarnya itu kumpulan-kumpulan fragmen-fragmen yang demikian. Baik, tulisan Santa Teresa ini memang banyak sekali tanggapan-tanggapan dari teolog-teolog besar. Kita sebut di situ, saya ada tulis beberapa yang begitu banyak. Hanya saya melihat yang menarik adalah von Balthasar
satu teolog yang terkenal juga, memberi apresiasi yang hebat dengan gaya tulisan Santa Teresa. Karena gaya tulisan Santa Teresa itu sangat sentimental ya kalau orang baca. Tetapi Von Balthasar mau katakan bahwa ada harta tersembunyi dan doktrin biblis yang sangat luar biasa, ya, satu analisa mendalam tentang pesan-pesan Yesus dan teristimewa aplikasi konkretnya dalam hidup sehari-hari. Begitu juga Eddie Stein. Eddie Stein menjawab seorang temannya yang setelah membaca Kisah Satu Jiwa yang Santa Teresa tulis, dia katakan, "Saya kaget dengan apa yang engkau katakan setelah membaca tulisan Teresita. Sampai sekarang saya sendiri pun tak sanggup, bahkan bermimpi, bisa menulis dengan cara yang demikian. Hal unik yang mengesankan saya adalah menemukan hidup seorang yang sangat transparan, sangat terbuka, dengan sangat eksklusif dan total sampai akhir oleh cinta Allah. Saya tidak mengenal seorang pun yang lebih besar daripadanya." Ya, ini pengakuan dari Teresita, dari Eddie Stein. Nanti kemudian setelah beliau meninggal, kumpulan tulisan-tulisannya itu mulai dikumpulkan dan diterbitkan dalam karya lengkap Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus. Buku yang selalu dicari sampai sekarang. Baik, mari kita lihat buku ini. Kisah Satu Jiwa. Kisah Satu Jiwa ini, ya, edisi bahasa asing selalu ditulis dengan Kisah Satu Jiwa. Edisi bahasa Indonesia adalah Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Buku ini sudah banyak sekali dicetak ulang dan banyak orang sudah membaca itu. Kita terima kasih untuk para Suster Karmel Bajawa yang sudah menerjemahkan buku ini, ya, dan menjualnya. Kita lihat pertama manuskrip A. Buku ini ditulis atas permintaan Mother Agnes dari Yesus, atau yang saya tulis di teks itu kadang-kadang Agnes, kadang-kadang Ines. Itu nama yang sama maksudnya. Itu kakaknya. Kenapa dia menulis ini? Ketika pada salah satu pesta Natal, ada rekreasi bersama, kumpul-kumpul keluarga, dan Santa Teresa ini mulai cerita kejadian-kejadian konyol di rumah, kejadian-kejadian lucu, dan Mother Agnes merasa bahwa, oh, ini menarik nih. Jadi sebagai kenangan terhadap bapak dan mamanya, Mother minta supaya dia menulis kisah-kisah hidupnya waktu di rumah. Dan itu hasilnya adalah manuskrip A itu. Tetapi sebenarnya nanti kita lihat bagaimana manuskrip A ini terjadi, ya. Buku ini begitu cukup panjang. Ada 86 lembar folio, ya. Artinya tulis tangan, ya, 86 lembar. Dan buku ini ia menulis Kisah Satu Jiwa dan diselesaikan pada tahun 1896 sebagaimana tertulis di akhir buku itu. Teresa mengingatkan kakaknya soal tulisan ini. Meski ia diminta menulis riwayat hidup, namun sejak awal buku ini ia katakan demikian. Anda meminta saya agar menulis begitu saja menurut apa yang muncul dalam ingatanku. Sebab itu aku tidak akan menulis riwayat hidupku yang sebenarnya, melainkan tanggapanku terhadap rahmat yang dilimpahkan Allah kepadaku. Dan dalam buku Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah ini halaman 4 bisa dilihat, dikonfirmasi. Jadi dari awal buku, Teresita sudah terus terang katakan bahwa buku ini bukan satu riwayat hidup, bukan kisah tentang kejadian-kejadian yang dikisahkan dari sudut pandang eksternal dirinya, tetapi sebaliknya, persepsi, pandangan, pemahaman, dan interpretasi yang dibuatnya dalam terang iman terhadap kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian rutinitas hidupnya di rumah dilihat dari kacamata Allah. Sehingga yang mau dia katakan di situ adalah tentang kehadiran dan karya Allah di dalam dirinya. Ia merasa dan menganggap dirinya sebagai satu kembang mungil, bunga putih yang bermekar. Ia menjelaskan bagaimana ia perlahan menemukan dan memahami karya kasih Allah atas dirinya. Nanti pada manuskrip C, Teresita mulai mengungkapkan hal ini dalam kerinduannya ini dengan doa. Baik, kita lihat manuskrip B. Manuskrip B ini juga ditulis untuk Suster Maria dari Hati Kudus. Jadi setelah beliau menulis buku manuskrip A dan
dia diminta lagi untuk menulis lagi riwayat hidupnya. Jadi Mother Agnes dia merasa bahwa yang ditulisnya itu belum selesai, jadi biarkanlah dia tulis terus. Sehingga atas inisiatif yang seperti itu, Suster Maria juga meminta dia untuk menulis lagi. Nah, kenapa ini muncul? Sebenarnya terjadi pada tanggal 7 September 1896, Santa Teresita ini mau retret 10 hari, retret pribadi. Mungkin Mother Maria ini, Suster Maria ini merasa nanti Teresia 10 hari dia mau buat apa? Ya, dia mau buat apa? Jadi secara tidak langsung pemimpinnya ini coba minta supaya dia menulis sesuatu. Karena pada tanggal 8 juga adalah pesta kelahiran Bunda Maria dan hari ulang tahun kaulnya yang ke-6. Nah, Santa Teresa diminta untuk menulis apa saja sebenarnya dengan pemikiran di balik itu supaya dia bisa buat sesuatu selama hari bahagianya itu dalam retreatnya itu. Nah, di situ Santa Teresa justru menulis tentang jalan kecil, ya. Dia menulis tentang cinta itulah panggilanku. Cinta itulah, itu yang dia temukan ketika dia menulis ketika dia mengadakan retreat itu. Kita lihat yang ketiga, manuskrip C. Kisah ini juga ditulis tanggal 3 Juni sampai 8 Juli, ya. Tinggal beberapa bulan sebelum meninggal. Sebenarnya Santa Teresa waktu itu sudah sakit-sakitan. Kenapa dia menulis ini? Dia menulis ini untuk Mother Maria dari Gonzaga. Setelah Mother Agnes tadi menerima manuskrip A, dia belum baca. Selama dia jadi priorin itu dia belum baca. Tetapi ketika dia diganti, dia coba baca kembali. Ketika dia membaca kembali, dia begitu kaget bahwa yang ditulis itu sebenarnya bukan riwayat hidupnya, seperti yang tadi kita katakan. Nah, muncul keinginan dari Mother Agnes ini supaya Santa Teresa menulis lagi. Nah, tapi dia tidak bisa perintah langsung, meskipun adiknya. Maka dia meminta dari priorin. Dan dia menjelaskan ke priorin bahwa buku pertama yang ditulis itu begitu luar biasa, bisa menjadi warisan yang berharga untuk keluarga dan untuk biara. Maka atas desakan atau atas anjuran dari dari Suster Maria Agnes dari Yesus, Suster Maria dari Gonzaga meminta Teresa untuk menulis. Jadi ketaatan Santa Teresa untuk menulis itu benar-benar luar biasa. Jadi dia mulai menulis tanggal 3 Juni. Dengan semangat ketaatan, ia berusaha meskipun sudah sakit-sakitan. Tema-tema yang ia kembangkan dalam buku ini sangat menarik dan kaya akan doktrin spiritualnya. Jalan yang sesungguhnya baru sama sekali, ya. Pencobaan melawan iman, masalah-masalah yang terjadi dalam relasi dengan sesama, cinta kasih, persaudaraan, relasi dengan para saudara rohaninya, doa kontemplatif, kepercayaan akan Allah. Ini beberapa tema menarik yang dikembangkan di dalam buku ini. Nanti kita akan lihat di webinar berikutnya tentang jalan yang baru sama sekali. Mengapa disebut jalan yang baru sama sekali? Baik, ini 3 buku utama yang mengisahkan tentang dirinya, tentang pengalaman dia akan kerahiman Allah. Allah rahim itu mulai dialami oleh Santa Teresa. Baik, kemudian dia juga menulis begitu banyak surat, ya, begitu banyak surat yang dikumpulkan sekitar 50 surat, ya. Saya jelaskan di situ, juga termasuk surat-surat kepada saudara misionarisnya itu, ya. Bagaimana dia juga sendiri ingin menjadi misionaris seperti mereka. Tapi dia mau menjadi misionaris dalam cinta dan dalam korban. Ya, dalam cinta dan dalam korban dia mau menjadi misionaris, bukan secara fisik. Itu artinya Santa Teresa mau keliling dunia sebagai misionaris dengan hatinya. Ya, itu ekspresi di dalam surat-suratnya itu sangat menarik. Baik, Teresa juga menulis begitu banyak puisi. Ya. Puisi meskipun dikatakan tidak sesuai dengan aturan menulis sebuah puisi sebagaimana kita baca dalam puisi-puisi Yohanes dari Salib, tetapi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dia simpulkan di dalam puisinya itu. Juga menulis tentang rekreasi kudus, ya, seperti tadi saya katakan, tentang fragmen-fragmen drama-drama singkat, ya, pengalaman-pengalaman singkat yang untuk dipentaskan buat komunitas. Dan itu menjadi satu kekayaan karena orang tidak menyangka dia bisa menulis hal-hal yang begitu spiritual.
Lalu ada juga kumpulan doa-doa, termasuk salah satu doa yang terkenal itu doa untuk para imam, ya, yang sampai sekarang banyak digunakan di mana-mana oleh umat untuk mendoakan para imamnya. Baik, juga percakapan terakhir. Ya, percakapan terakhir ini juga menjadi sumber perdebatan antara para teolog. Karena itu bukan Santa Teresa yang catat, tetapi saudarinya yang catat segala ungkapan yang dikeluar dari mulut Teresa. Tapi bukan berarti Santa Teresa duduk di depan kakaknya dan dia menulis apa yang keluar dari mulut. Tetapi itu dalam konteks hidup sehari-hari, apa yang keluar dari mulut Teresa dicatat oleh kakaknya tanpa Teresa sadar itu sebenarnya, ya. Bukan satu wawancara khusus dengan Teresa dan menjadi satu percakapan terakhir. Tapi itu dia berjalan seperti biasa dalam rutinitas keseharian, tetapi kakaknya itu peka dengan situasi jiwa Santa Teresa, lalu dia mulai menulis setiap hal yang keluar dari mulut Teresa pada saat itu. Baik, itu tulisannya sangat sedikit boleh dikatakan untuk menjadikan dia seorang doktor, seorang pujangga gereja kalau dibandingkan dengan dokter-dokter yang lain. Poin ketiga, poin terakhir, kita lihat menemukan jalan ke surga dalam Karmel. Dia sangat yakin bahwa panggilannya ke Karmel itu datang dari Tuhan dan teristimewa untuk mendoakan orang-orang berdosa dan mendoakan para imam. Dan itu terbesit dalam hatinya sejak dari rumah sampai ke Karmel dan tidak pernah dihalangi atau dibatasi oleh apapun, situasi apapun dengan niatnya yang kudus ini. Sehingga dia benar-benar menemukan Karmel itu sebagai tempatnya untuk bisa sampai ke surga. Sehingga dikatakan di situ pada halaman 27, apa yang engkau cari dalam Karmel? Sebenarnya ini pertanyaan ini datang dari Pater Picon, ya, pada dia ketika dia mau masuk Karmel. Jawaban adalah satu ungkapan cinta yang agung dan kuat. Saya ingin mencintai Allah seperti tidak seorang pun yang pernah melakukan itu. Jadi dia mau mencintai Allah itu dengan cara dia dan cara yang baru, cara yang istimewa, cara yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kepada saudarinya Selinda menulis, saya selalu rindu untuk tidak gagal dalam mencintai dan berkorban. Dua kata yang sangat penting yang selalu memotivasi dia untuk menjadi misionaris, menjadi imam, menjadi apa saja dalam dua ekspresi ini, dalam korban dan dalam cinta. Pertama kita lihat bagaimana formasi spiritual, ya. Dia selalu yakin bahwa Allah Roh Kuduslah yang membimbing jiwa yang kecil. Allah lah yang menjadikan kekuatan bagi dia, yang mengangkat dia untuk bisa sampai menjadi besar. Maka dia harus tetap menjadi anak kecil. Dia harus tetap menjadi sederhana, kecil, sehingga Allah yang akan membantu dia. Sehingga dia tidak yakin bahwa Allah akan memberikan halangan-halangan yang begitu besar. Dia akan taruh batu di depan supaya anaknya jatuh. Itu untuk Santa Teresa tidak masuk di otaknya, sebagaimana dikatakan oleh kaum Jansenisme. Tetapi Allah yang sangat mencintai, Allah adalah Bapaknya inilah yang bisa mengangkat dia tanpa ada kesulitan apapun. Dan di Karmel dia bertemu dengan Santo Yohanes dari Salib, ya. Tetapi buku yang dia baca adalah Kidung Rohani dan Nyala Cinta yang Hidup. Dua buku yang selalu berbicara tentang cinta dan tentang karya Allah Roh Kudus dalam diri manusia. Memang dia juga mengenal buku pendakian Gunung Karmel dan Malam Gelap, tetapi dia tidak mendalami itu. Dalam sumber-sumber yang saya lihat, mengapa tidak ditulis bahwa Santa Teresa ini juga bertemu dengan Santa Teresa dari Yesus? Setidaknya buku-bukunya dia baca atau sejarahnya dia baca, tidak ditulis, ya. Mungkin situasi historis, nanti kalau saya jelaskan mungkin nanti terlalu panjang. Situasi historis yang memisahkan antara OCD Spanyol dan OCD Prancis itu bisa menjadi sebab antara mengapa Santa Teresa tidak terlalu mengenal, ya, tulisan dan ajaran Santa Teresa dari Yesus, ya. Pemisahan yang secara historis, nanti kalau misalnya saudara-saudara membaca buku atau mengenal Pater Eugene dari kanak-kanak Yesus, itu orang yang mendamaikan situasi ini. Baik, kita tidak terlalu masuk ke situ. Dia bertemu dengan Santo Yohanes dari Salib,
Dan dia yakin ketika dia membaca buku ini, dia selalu yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes dari salib tentang cinta itulah yang sedang dia praktikkan, sedang dia interpretasikan, sedang dia wujud nyatakan. Bagaimana menjadi kecil, bagaimana melupakan dirinya sendiri agar Allah sendiri yang menuntun dia. Yang ketiga, menemukan jalan Injil. Sebenarnya ketika dia masuk Karmel, dia sudah mendengar banyak cerita, banyak kisah tentang orang-orang besar dalam gereja yang menjadi kudus. Santo Agustinus, Santo Bonaventura, Santo Anselmus, tokoh-tokoh yang punya tulisan tentang Allah dan tentang spiritualitas. Dan untuk dia itu susah bagaimana mengerti apa yang mereka ajarkan. Ya, sehingga dia coba mencari apa yang bisa membuat dia menjadi kudus. Dan kitab suci, ya, dia menemukan itu. Dia menemukan dalam kitab suci. Lebih dari semuanya dia menulis demikian. Kitab suci sungguh menjadi makanan dan kekuatan jiwaku. Lebih dari semuanya. Demikian dia menulis, Injil yang mengajarkan saya selama saat-saat berdoa, dan dari situ saya mendapatkan semuanya. Jadi dia coba menemukan jalan itu dalam Injil. Dalam Injil, apa yang ditemukan? Kita lihat poin berikut. Menemukan jalan baru. Jalan baru di sini bukan berarti Santa Teresa itu menggagaskan tentang kebapaan Allah, tentang cinta itu sebagai dasar hidup, cinta itu adalah segala-galanya. Itu bukan baru Santa Teresa. Itu sudah dari sebelum-sebelumnya itu teolog-teolog bahkan Yesus sendiri sudah omong tentang itu. Tetapi bagaimana supaya itu bisa diperhatikan secara nyata dan bisa menenangkan hatinya. Dan itu dia hanya temukan dalam kutipan Injil yang berbicara tentang anak kecil. Dia mulai mengutip beberapa perikop yang saya kutip di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarkanlah anak-anak itu, jangan kamu menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini kutipan-kutipan yang dia simpan. Ya, kita tahu pada saat itu mereka tidak punya kitab suci. Kitab suci, kutipan-kutipan ini dia dengar dari ibadat bacaan, dari khotbahnya pastor-pastor, dari sumber-sumber lain, bukan sumber langsung dari kitab suci. Karena gereja Katolik pada saat itu belum mengizinkan orang untuk membaca kitab suci atau menginterpretasikan secara langsung. Nah, bagaimana perjuangannya untuk menemukan perikop-perikop yang demikian, dan itu menenangkan hatinya. Dia katakan, seperti di kesaksian Suster Ines, teks-teks ini selanjutnya menjadi bahan kesayangannya dalam bermeditasi. Teresa sangat suka berbicara dengan saya teks ini dan ia kutip dari Injil. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, ini seperti saya katakan bukan sesuatu yang baru, tetapi interpretasi dan aplikasi konkretnya ada di dalam diri dan diajarkan oleh Teresa kepada gereja universal. Sehingga memang gereja tidak salah mengangkat dia menjadi orang kudus dan menggelari dia doktor, pujangga gereja universal. Itu satu dua pokok pikiran. Kita lihat kesimpulan. Ini gambar-gambar Santa Teresa dari kecil. Ini dia bermain drama, foto ini bermain drama, luar biasa. Ini basilika, ya, ini basilika Santa Teresa yang sampai sekarang luar biasa, begitu megah. Dan basilika ini dan rumah Santa Teresa orang tuanya itu menghidupkan kota Lisieux. Banyak sekali souvenir, pusat-pusat hotel-hotel, rumah makan untuk para peziarah yang datang ke kota kecil ini. Artinya secara tidak langsung kota Lisieux itu adalah kotanya Teresita, karena semua orang datang cari dia dan mereka lepas uang di sana supaya orang-orang di Lisieux bisa hidup. Kesimpulan itu, ya, seperti saya katakan di awal tadi, ini satu sangat informatif perjalanan hidup Santa Teresa ini, dan sangat menarik karena dia mengajarkan satu hal yang menarik, bahwa semua orang bisa menjadi orang kudus. Kekudusan itu tidak menjadi milik orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang, dan dengan cara yang sederhana dalam rutinitas hidup
sebagai manusia yang beriman kepada Kristus. Stay here, close to us.